Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika dengan materi diagram gambar atau piktogram. Sebelum masuk ke materi, marilah kita mempersiapkan diri terlebih dahulu. Perhatikan dan simaklah video pembelajaran dengan baik. Sebelum masuk ke materi, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu membaca data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram dengan baik. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengaitkan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan diagram gambar atau piktogram? Mari kita belajar bersama-sama. Diagram gambar atau piktogram adalah cara penyajian data dalam bentuk gambar untuk mewakili sebuah data. Gambar yang termuat menunjukkan informasi tentang banyaknya jumlah benda tertentu. Penggunaan gambar tersebut membuat gambar menjadi lebih menarik dan mudah dibaca. Nah, kita harus memahami satu persatu ya anak-anak semua. Di dalam diagram gambar atau piktogram, mereka memiliki dua jenis pembagian. Yang pertama adalah diagram gambar piktogram tanpa skala, dan yang kedua diagram gambar atau piktogram yang memiliki skala. Nanti akan ada contoh gambar di slide selanjutnya. Nah, mari kita lihat dan perhatikan bersama-sama. Di dalam slide ini terdapat diagram gambar apa? Ayo anak-anak, panen salak pondoh selama 1 bulan pada bulan Januari tahun 2023. Nah, di situ disajikan sebuah data. Datanya berisi mengenai minggu dan banyak salak pondoh dalam satuan kilo atau panen salak pondohnya jumlahnya berapa. Ayo kita belajar bersama-sama. Yang minggu pertama mereka memanen sebanyak 70 kilo. Minggu kedua mereka memanen 40 kilo. Minggu ketiga mereka memanen 50 kilo. Dan minggu keempat atau minggu terakhir mereka memanen 80 kilo. Jadi jumlah keseluruhan panen salak pondoh ada 240 kilo. Nah, gambar yang disajikan atau diagram gambar piktogram yang disajikan merupakan diagram gambar tanpa skala. Bisa kita lihat dan kita simak bersama-sama ya anak-anak. Nah, yang tadi kita sudah mempelajari mengenai diagram gambar atau piktogram tanpa skala. Yang selanjutnya adalah membaca data diagram gambar atau piktogram menggunakan skala. Masih sama datanya seperti pada slide sebelumnya, tetapi pada slide yang ini terdapat skala. Jadi ada salah satu gambar salak. Nah, di dalam satu gambar salak tersebut memiliki keterangan. Mari kita lihat di paling bawah. Itu ada keterangan satu buah salak mewakili 10 kilo. Nah, keterangan tersebut dinamakan adalah skala. Makanya diagram gambar pada slide ini merupakan diagram gambar atau piktogram menggunakan skala atau berskala. Mari kita lihat di minggu pertama ada berapa jumlah salak. Terdapat salaknya 7. Nah, tadi satu buah salak atau satu gambar salak mewakili berat 10 kilo. Jadi kalau ada 7 buah salak, berarti 7 dikali 10, 70 kilo. Yang minggu kedua, yuk kita coba hitung bersama-sama. Ada berapa salak itu? Ada 4, betul. Ada 4 buah salak dikalikan 10, jadinya berapa? 40 kilo bukan? Ya, betul. Yang minggu ketiga terdapat 5 gambar salak.
berarti 5 dikali 10, 50 kilo. Dan yang terakhir terdapat 8 gambar salak dikalikan 10 adalah 80 kilo. Nah, setelah kita mempelajari mengenai jenis diagram gambar atau piktogram, yang selanjutnya adalah gimana cara membaca dan menafsirkan data diagram gambar atau piktogram. Nah, masih sama. Cara menafsirkan data sebagai berikut. Di sebelah kanan Ibu Guru sudah ada gambar panen salak pondoh sama dengan gambar di slide-slide sebelumnya. Tetapi cara menafsirkan data itu bagaimana cara kita untuk menjelaskan bagaimana sih membaca data yang sudah ada. Yang pertama, yang di bagian cara menafsirkan data A, jumlah panen salak paling banyak di minggu berapa? Bisa kita lihat di dalam gambar di sebelah Bu Guru. Jumlah panen paling banyak terdapat di minggu ke-4. Betul sekali. Yang pertanyaan kedua, jumlah panen salak paling sedikit di minggu keberapa? Bisa kita lihat di dalam gambar, berada pada minggu ke-2. Dan jumlah keseluruhan panen salak di bulan Januari, berarti kita totalkan semuanya. Tadi di bagian slide-slide sebelumnya sudah dijelaskan berapa jumlahnya, ada 240 kilo. Nah, ini yang terakhir nih, selisih panen salak antara minggu 1 dan minggu ke-4. Mari kita lihat, minggu ke-1 itu ada 70 kilo, minggu ke-4 ada 80 kilo. Berarti kalau selisih dikurangi. Oke, berarti 80 dikurangi 70, selisihnya adalah 10. Berarti panen minggu pertama dan minggu keempat memiliki selisih 10 kilo. Begitu cara membaca dan menafsirkan data pada diagram gambar atau piktogram. Nah, bagaimana materi pada hari ini? Apakah kalian sudah memahami? Kalau misalkan kalian belum memahami, boleh untuk membuka buku atau membuka materi yang sudah ada di depan meja kalian. Kita harus tetap selalu belajar.